Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanafi Janatan Mula dengan NIM 2605051214013 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai coastal and marine multi-hazard. Oke, yang pertama adalah latar belakang di mana adanya kerentanan geografis di wilayah pesisir, di mana pesisir ini cenderung memiliki elevasi yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kemudian juga letaknya langsung berhadapan dengan laut. Kemudian ada dampak dari perubahan iklim, di mana perubahan iklim dapat berpengaruh pada arus gelombang, kemudian juga ada peningkatan dari muka air laut. Kemudian ada aktivitas antropogenik, kemudian ada populasi tinggi di daerah zona pesisir, di mana masyarakat cenderung bekerja dan mencari lapangan pekerjaannya di daerah pesisir dan juga pertumbuhan dari industri yang menyebabkan tingginya juga populasi di daerah pesisir. Kemudian juga ada yang beragam jenis bahaya di daerah pesisir. Oke. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh bencana di daerah pesisir di mana ada tsunami yang terjadi mungkin di daerah tengah laut ya, cuma karena daerah pesisir itu cenderung berhadapan langsung dengan laut sehingga daerah pesisir inilah yang akan terdampak atau terpapar tsunami yang yang sangat rentan terhadap tsunami. Kemudian ada banjirop, di mana banjirop ini uh, cukup uh, cukup berpengaruh pada pembangunan daerah pesisir karena juga bergantung pada berpengaruh pada infrastruktur, kemudian juga daerah-daerah di pesisir. Kemudian daerah erosi pantai, di mana pada erosi pantai ini cenderung daerah masyarakat atau daerah pesisir itu rusak karena gelombang yang tinggi. Kemudian penurunan muka tanah yang juga dapat menyebabkan atau disebabkan juga karena banjirop, di mana penurunan muka tanah ini dapat diakibatkan oleh penggunaan air bersih dari tanah yang dimanfaatkan secara terus-menerus oleh masyarakat dan juga tanah yang cenderung masih muda. Kemudian ada badai tropis dan siklon, lalu ada pencemaran laut yang disebabkan oleh banyaknya sampah yang dihasilkan kembali lagi oleh masyarakat. Berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai multi hazard, di mana adanya kondisi lebih dari satu jenis bahaya atau hazard di satu wilayah secara bersamaan, berurutan atau saling menuju satu sama lain sehingga meningkatkan risiko terhadap manusia, infrastruktur, dan juga lingkungan. Lalu ada kerentanan untuk vulnerability, di mana kerentanan untuk tingkat keterpaparan suatu wilayah, komunitas, atau sistem terhadap dampak merugikan dari suatu bencana. Di mana dari kerentanan ini ada keterpaparan atau exposure, ada sensitivitas dan juga kapasitas adaptif. Nah, keterpaparan ini dapat berupa parameter dapat berupa topografi, curah hujan, dan penggunaan lahan. Untuk sensitivitas ini dapat dinilai dari kondisi sosial dan kondisi ekonominya masyarakat di situ, sehingga nantinya menimbulkan sensitivitas atau tidaknya masyarakat di daerah tersebut. Kemudian ada kapasitas adaptif, di mana bahwa di daerah tersebut sudah ada dukungan regulasi untuk mitigasi bencana, kemudian adanya penyuluhan dan peringatan bencana, di mana semakin lengkapnya tingkat kapasitas adaptif ini dirasa masyarakat juga semakin mampu untuk menghadapi bencana-bencana yang terdapat di daerah pesisir. Berikutnya adalah metode yang digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasikan bahaya-bahaya yang terdapat di daerah pesisir, yaitu metode CVI atau Coastal Vulnerability Index. Nah, metode CVI ini berupa metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai kerentanan wilayah pesisir terhadap berbagai bahaya, terutama akibat perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, abrasi, dan gelombang ekstrim. Nah, cara kerjanya itu untuk perhitungan kalkulasi CVI seperti yang terdapat pada PPT saya, di mana di akar lalu A kali D kali C kali D kali E kali F, di mana terdapat variabel-variabel yang tersendiri, kemudian diperolehlah nilai CPI-nya. Nah, setelah diperoleh nilai CPI-nya, kemudian ada perhitungan untuk rentang hasil penilaiannya. Nah, untuk hasil penilaian ini dapat berupa tidak rentan, kurang rentan, sedang, rentan, ataupun sangat rentan. Nah, ya seperti yang dijelaskan oleh Suliasti all tahun 2023, beliau menggambarkan peta kerentanan di daerah Kabupaten Kendal, di mana seperti tergambar di sini bahwa ini berupa daerah-daerah atau desa-desa yang terdapat di daerah pesisir yang rentan terhadap bencana atau sudah dikalkulasikan perhitungan CPI seperti pada slide sebelumnya. Oke, untuk menghadapi atau mempersiapkan diri dari bahaya-bahaya tersebut, perlu dilakukan mitigasi, di mana ada mitigasi sosial dan kelembagaan, di mana cenderung pada pelatihan evakuasi dan simulasi bencana, kemudian juga edukasi kebencanaan yang diperlukan pada kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Kemudian ada mitigasi non struktural, di mana perlunya restorasi mangrove dan juga padang lamun untuk memitigasi atau mengurangi dampak dari gelombang yang memicu abrasi daerah pesisir. Kemudian juga ada sistem peringatan yang sudah harusnya komprehensif dan juga pemetaan untuk zonasi kawasan rawan. Lalu ada mitigasi secara struktural, di mana ada pembangunan tanggul laut dan breakwater, kemudian ada perbaikan sistem drainase yang sangat penting ketika hujan deras melanda kemudian di daerah pesisir untuk mengurangi dampak dari banjir dan sebagainya. Dan juga ada pembuatan shelter evakuasi, di mana ketika suatu bencana terjadi, masyarakat bisa melarikan diri atau berlindung di shelter tersebut.
Lalu terakhir ada mitigasi multi hazard terpadu, di mana perlu yang membuat sistem peringatan berupa peta dan lain-lain dengan menggabungkan berbagai bahaya yang ada seperti pada metode CPS sudah saya jelaskan sebelumnya. Berikutnya itu adalah kita sampai di kesimpulan di mana ancaman multi hazard sangat kompleks dan beresiko tinggi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah daratan yang rendah atau daerah pesisir yang padat penduduk dan juga cenderung bergantung mengandalkan diri pada sumber daya alam di laut tersebut. Kemudian oceanografi di sini berperan pada mengamati dan mengendalikan bahaya laut seperti gelombang, arus pasang surut, dan juga memprediksi kejadian ekstrem dengan sistem peringatan dini. Inilah kemudian menyediakan data ilmiah untuk zonasi dan kebijakan mitigasi. Lalu yang terakhir adalah mitigasi perlu dilakukan secara terintegrasi atau secara bersama. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.